Buat kalian yang udah pernah nonton review manga One Punch Man Season 3 di channel lain, tidak dianjurkan untuk menonton video ini. Karena video ini dibuat untuk project review manga One Punch Man lanjutan dari Season 2 sampai manga terbaru. Dan mungkin penjabarannya sedikit lebih detail dari channel lainnya. Tapi jika kalian belum pernah nonton dan pengen dapat review dengan gaya penyampaian yang simple, nyaman, dan mungkin mudah dipahami, silahkan tonton video ini sampai habis. Oh iya, jangan lupa pas nonton pakai headset, earphone, atau sejenisnya ya guys, biar feel-nya lebih dapat. Thank you! Hai guys, welcome back to my channel. Fansi Botak Saitama bisa merapat karena di video kali ini kita akan membahas lanjutan cerita One Punch Man. Setelah Saitama dan monster Manako yang menahan lapar dan masih mencoba mengeluarkan Flashy Flash yang terjebak di dalam reruntuhan. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man versi Murata, chapter 134, yang bersumber dari website Read OPM atau forum Reddit. Dan buat kalian yang belum lihat review chapter sebelumnya, bisa klik link di pojokan atas video ini ya. Nah, di chapter 134 ini, pertempuran Tatsumaki melawan Saikorochi berlanjut. Kali ini, pahlawan kelas S itu akan mengeluarkan kekuatan psikisnya ke tahap yang lebih tinggi. Penasaran? Oke, langsung aja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan Saikorochi yang menyerang Tatsumaki dengan tembakan lasernya yang begitu besar. Namun dengan sigap, Genos menghampiri dan melindungi pahlawan kelas S itu dengan cara mengeluarkan meriam cahaya yang dia keluarkan dari dadanya. Secara mengejutkan, pahlawan cyborg itu mampu menahan serangan laser yang Saikorochi keluarkan. Saikos merasa tertantang karena dia memiliki sumber kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pahlawan cyborg itu miliki. Sekuat tenaga, Genos terus berusaha untuk menahan serangan laser besar milik Saikorochi. Di luar dugaan, meriam cahaya yang Genos lancarkan sedikit demi sedikit mampu mendorong sinar laser besar tersebut. Kejadian itu membuat Saikorochi terkejut dan terdiam. Saiko seakan tidak percaya dengan kenyataan yang dia lihat sekarang ini. Selagi menahan serangan laser besar itu dan melindungi Tatsumaki, Genos meminta pahlawan kelas S itu untuk segera menyelamatkan semua pahlawan yang berada di dalam markas asosiasi monster dan segera mengakhiri pertempuran ini. Dengan kekuatan telekinesisnya, Tatsumaki langsung bergegas mengeluarkan para pahlawan dari markas musuh satu persatu, yang semuanya masih berlindung di dalam barrier psikis. Diperlihatkan para pahlawan seperti Amaimas, Child Emperor, para murid Atomic Samurai, Super Alloy Darkshine, dan Fubuki, serta Bang dan Bom yang berhasil dikeluarkan dari dalam markas asosiasi monster dengan selamat. Ada juga Atomic Samurai yang di chapter sebelumnya terjatuh bersama puri-puri bersoner. Tapi konyolnya, pahlawan samurai itu malah pingsan setelah melihat tubuh telanjang dari puri-puri bersoner dalam jarak dekat. Setelah berhasil mengeluarkan mereka semua, Tatsumaki akan kembali berfokus untuk menghadapi Saikorochi. Dan secara bersamaan, Genos juga telah berhasil menahan serta mengakhiri serangan laser besar yang si monster lancarkan. Efek menahan serangan besar yang dilancarkan Saikorochi barusan membuat tubuh pahlawan cyborg itu mengalami dampak yang signifikan. Tubuh Genos seperti kewalahan menahan kekuatan besar yang dia keluarkan barusan. Tatsumaki yang berada di belakangnya terkejut melihat tubuh Genos yang seperti mengalami kerusakan itu. Melihat pertahanan kedua pahlawan tersebut yang terbuka lebar, secara mengejutkan Saikorochi mengeluarkan sinar laser besar untuk kedua kalinya. Namun di luar dugaan, serangan besar tersebut tiba-tiba berhenti tepat di depan kedua pahlawan kelas S itu. Ternyata itu adalah efek dari kekuatan telekinesis yang Tatsumaki keluarkan. Sambil menggendong Genos yang sudah tidak berdaya, Tatsumaki berhasil menahan sinar laser besar tersebut. Pahlawan kelas S itu berkata jika akhirnya dia bisa berkonsentrasi lagi untuk melawan si monster. Tatsumaki memuji dan berterima kasih kepada pahlawan cyborg itu karena dengan menahan serangan yang Saikorochi lancarkan barusan membuatnya memiliki cukup banyak waktu untuk mengeluarkan para pahlawan dan mengaktifkan kekuatannya secara penuh. Setelah itu, Tatsumaki mengangkat kedua tangannya. Tiba-tiba tubuh Saikorochi tidak bisa bergerak. Dengan kekuatan psikisnya, Tatsumaki terus menekan Saikorochi. Si monster amat sangat terkejut. Tubuhnya sama sekali tidak bisa dia gerakkan. Lalu sambil melihat Tatsumaki yang sudah menguasai tubuhnya itu, si monster mulai berkeringat ketakutan. Sebelum mengakhiri perlawanan dari Saikorochi, sambil tersenyum Tatsumaki bertanya kepada si monster tentang apa yang akan dia lakukan kepada adiknya nanti. Setelah itu scene berpindah sebentar ke Fubuki yang berada di permukaan kota Z bersama Bang dan Bom. Bang yang melihat kekuatan besar di puncak menara markas asosiasi monster itu berkomentar jika kekuatan yang dikeluarkan tersebut sungguh luar biasa. Bang bertanya kepada Fubuki, apakah kemampuan telekinesis itu ada batasnya? Fubuki juga merasakan kekuatan psikis milik kakaknya Tatsumaki. Lalu dia melihat puncak menara itu. Fubuki berkata jika konsentrasi milik Tatsumaki meningkat dan kakaknya berencana mengakhiri pertempurannya sekarang. Oke, scene kembali lagi ke pertempuran inti. Saikorochi tidak menyangka
Ternyata dari tadi Tatsumaki masih belum serius dalam bertarung. Si monster bertanya-tanya, sebenarnya seberapa kuat pahlawan kelas S yang dihadapi sekarang ini? Bisa-bisanya dia masih dapat mengeluarkan serangan yang amat sangat besar. Lalu Tatsumaki melancarkan serangan terakhir dengan mengepalkan kedua tangannya. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Sayangnya Shin harus berpindah. Kali ini diperlihatkan salah satu cabang markas asosiasi pahlawan yang berada di kota C. Para staf asosiasi yang berada di dalam markas merasa bingung karena monitor komputer yang menampilkan peta lokasi kota Z mengalami kerusakan. Mereka bingung dan merasa jika operator peta kota Z sedang mengalami gangguan, sehingga membuat tampilan layar dari kota Z seperti berputar. Salah satu staf bertanya kepada salah seorang operator perempuan, apakah ada masalah dengan monitor yang memantau kota Z? Akan tetapi operator perempuan tersebut berkeringat dan berkata jika itu bukanlah kerusakan, melainkan kota Z memang sedang dibengkokkan oleh kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan. Mendengar jawaban tersebut, para staf di markas asosiasi kota C itu pada terkejut dan terdiam. Shin kembali lagi ke kota Z. Diperlihatkan kondisi kota Z yang semakin parah. Efek dari kekuatan telekinesis yang Tatsumaki lancarkan membuat kota Z seperti berputar, dan dengan kejadian itu membuat kota semakin hancur. Dampak utamanya membuat Saikorochi mengalami luka yang amat sangat parah. Sekujur tubuh raksasanya seperti terlilit, bahkan akar-akar daging yang menjalar di bawah tanah juga ikutan hancur. Serangan besar itu menyebabkan seluruh tubuh Saikorochi mengeluarkan darah. Tidak sampai di situ, tower markas asosiasi monster dan seluruh area kota Z satu persatu mengeluarkan semburan darah dari dalam tanah. Saikorochi yang menerima serangan telak tersebut berteriak kesakitan. Sedangkan dengan kekuatan psikisnya sambil tersenyum, Tatsumaki berencana memerah si monster sampai kering. Dan akhirnya pahlawan kelas S itu terus memelintir tubuh Saikorochi tanpa ampun. Shin berpindah sebentar. Diperlihatkan lagi Atomic Samurai dan Child Emperor yang berada di permukaan kota Z. Mereka terkejut dengan semburan darah yang keluar dari dalam tanah. Setelah itu perlahan Atomic Samurai berusaha bangkit, lalu menyelamatkan ketiga muridnya yang pingsan tersebut. Tapi anehnya dia tidak melihat Iayan. Di sisi lain, Super Alloy Darkseid masih saja terlihat murung. Sedangkan Amaima seperti masih merasa ketakutan setelah menghadapi salah satu eksekutif asosiasi monster yang memiliki wajah buruk rupa itu. Child Emperor mencoba menyalakan alat komunikasinya dan berusaha menghubungi Zombie Man karena dia satu-satunya pahlawan yang tidak terlihat di permukaan kota Z. Akan tetapi, secara tak terduga, Child Emperor malah menemukan alat komunikasi milik Zombie Man yang tidak jauh dari tempat dia berada. Melihat hal itu, Child Emperor amat sangat terkejut dan khawatir dengan keadaan pahlawan kelas S itu. Karena kemungkinan besar Zombie Man tidak ikut terangkat dan masih terperangkap di dalam tanah. Bocah jenius itu juga kejatuhan banyak reruntuhan dari puncak menara markas asosiasi monster. Beruntung dengan sigap Pigot muncul dan melindungi Child Emperor dengan tubuh besarnya itu. Lalu Shin berpindah lagi. Kali ini diperlihatkan si botak berjubah bersama Flashy Flash dan monster Manako yang masih terperangkap di dalam bawah tanah markas asosiasi monster. Efek gempa yang terjadi di kota Z juga dirasakan oleh Saitama dan kawan-kawan. Apalagi posisi mereka sekarang ini terperangkap di dalam reruntuhan. Gara-gara gempa yang sedang berlangsung, si botak mulai panik. Dia protes dan memarahi monster Manako. Jangan-jangan semua ini ulah dari bos asosiasi monster. Saitama marah karena dengan adanya gempa besar ini bisa-bisa rumahnya jadi hancur. Monster Manako menjawab kalau dia tidak tahu menahu soal gempa yang sedang terjadi. Di dalam reruntuhan itu, bebatuan terus berjatuhan. Perlahan, Saitama dan kawan-kawan mulai tertimbun reruntuhan. Flashy Flash yang sedang terjepit di dalam reruntuhan juga mulai mengeluh, sampai mulutnya mengeluarkan darah. Melihat keadaan tersebut, sambil emosi, Saitama langsung membuang bebatuan di dekat Flashy Flash dan berusaha mengeluarkannya secara paksa. Akan tetapi, Flashy Flash meminta si botak untuk sedikit berhati-hati, karena tubuh pahlawan berponi itu akan semakin kesakitan. Bagaimana nasib dari si botak Saitama bersama Flashy Flash dan monster Manako selanjutnya? Sayangnya Shin kembali berpindah. Kali ini diperlihatkan King sedang berlari bersama Tareo yang berusaha menjauhi area pertarungan. Namun daerah yang mereka lalui tidak luput dari guncangan gempa dari efek kekuatan psikis yang Tatsumaki keluarkan. Meski mengalami guncangan gempa, mereka berdua terus berlari. Setelah itu Shin kembali lagi ke inti cerita. Diperlihatkan Saikorochi yang berteriak kesakitan merasakan efek kekuatan psikis yang Tatsumaki lancarkan. Perlahan tubuh aslinya mulai terpecah dengan tubuh milik Orochi. Dan area sekitar kota Z serta tower markas asosiasi monster terus mengeluarkan semburan darah tanpa henti dari dalam tanah. Tatsumaki yang melihat kejadian itu merasa jika kerusakan yang dialami si monster kali ini amat sangat parah. Setelah itu Tatsumaki akan mengakhiri pertarungan yang terjadi. Apakah setelah ini Saikorochi akan benar-benar kalah?
Lalu bagaimana nasib dari Saitama dan kawan-kawan yang masih berada di bawah tanah tadi? Sayang sekali scene cerita manga One Punch Man versi Murata chapter 134 telah berakhir. Nah, itu tadi review manga One Punch Man versi Murata chapter 134 yang ending scene-nya memperlihatkan Tatsumaki yang memelintir tubuh Saikorochi sehingga membuat si monster mengalami luka yang amat sangat parah. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review sebelum atau selanjutnya bisa klik link di deskripsi. Linknya udah Mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang punya Instagram atau TikTok, jangan lupa follow sosmed Mimin juga ya guys. Oke? Tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf dan sampai bertemu di video review manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.